Di dalam sebuah pertandingan olahraga sepak bola, pergantian pemain adalah hal yang biasa dilakukan oleh sebuah tim saat berkompetisi resmi sekarang ini. Namun ternyata, dalam perjalanan sejarah sepak bola, hal tersebut tidak pernah terjadi lantaran para pemain harus bermain selama 90 menit alias tak ada pergantian. Untuk sekarang ini, pergantian pemain biasa dilakukan dengan tujuan menggantikan pemain lain yang cedera, mengubah taktik, atau sekadar membuang waktu saja. Dalam satu pertandingan, sebuah tim bisa mengganti 5 orang pemain. Hal itu sebagaimana aturan yang dibuat Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB. Seperti di Liga 1 Indonesia, Liga Inggris dan beberapa liga lainnya, pergantian pemain sebanyak 5 orang dalam satu tim sudah diterapkan. Inilah awal mula terjadinya pergantian pemain dalam sepak bola. Sebelum adanya aturan pergantian pemain di dalam satu tim, 11 orang harus bermain penuh selama 90 menit. Bisa dikatakan para pemain saat berlaga kondisi fisiknya harus fit atau tidak dalam keadaan cedera. Aturan ini juga membuat jumlah pemain dalam satu kesebelasan tidak seperti saat ini. Pasalnya, pelatih umumnya hanya menurunkan pemain yang itu-itu saja. Lantaran tidak adanya pergantian pemain, hal ini juga memberikan pengaruh kepada nomor punggung si pemain. Karena mereka bermain tidak bergantian, maka nomor punggung hanya dibuat dari nomor 1 hingga nomor 11. Meskipun gagasan tentang pemain pengganti dipandang sebagai sesuatu atau penemuan yang relatif baru dalam sejarah sepak bola, sebenarnya gagasan tersebut sudah ada sejak jauh lebih lama dari yang disadari kebanyakan orang. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena istilah tersebut pada awalnya dimaksudkan dalam cara yang lebih literal, dengan pemain menggantikan pemain yang tidak muncul tepat waktu untuk bermain dalam sebuah pertandingan. Contoh pertama dari kasus ini dapat ditemukan pada tahun 1850-an, ketika Eton College menggunakan pemain darurat untuk menggantikan beberapa pemain yang tidak hadir dalam permainan tersebut. Penggunaan istilah pengganti pertama kali muncul pada tahun 1863 dalam Bell's Life in London dan Sporting Chronicle. Penggunaan pemain untuk menggantikan pemain yang tidak hadir tidak hanya terbatas pada pertandingan sepak bola di sekolah saja. Pada tanggal 15 April tahun 1889, Wales dijadwalkan bermain melawan Skotlandia di Wrexham dalam pertandingan internasional. Namun Jim Traynor, penjaga gawang Wales tidak muncul untuk pertandingan tersebut, menyebabkan tim Wales harus mencari penjaga gawang dari suatu tempat. Seorang pesepak bola amatir lokal bernama Alf Pope mengajukan diri untuk bermain sebagai penjaga gawang Wales dan melakukannya selama sekitar 20 menit sampai Sam Gilliam tiba di lapangan. Gilliam adalah seorang penjaga gawang yang memiliki pengalaman bermain untuk banyak klub di Inggris dan Wales, termasuk sempat bermain singkat di Bolton Wanderers di Football League. Dia menggantikan Pope, dan menjadi orang pertama yang digunakan sebagai pemain pengganti dalam arti modern dalam sepak bola internasional. Inilah pergantian pemain pertama. Pada tahun 1954 terdapat momen pergantian pemain ketika Jerman Barat menghadapi negara bagian Saarland, menjelang Piala Dunia 1954. Pemain pertama yang diganti seperti adalah Richard Göttinger yang masuk menggantikan Hort Ekel. Gagasan tentang diperbolehkannya pemain pengganti di sebagian besar liga sepak bola muncul sekitar 4 tahun kemudian. Para pemain yang menjadi line-up utama bisa digantikan oleh pemain yang berasal dari bangku cadangan dengan alasan pemain tersebut menderita cedera. Sebelumnya, jika sebuah tim mengalami cedera maka pemain yang cedera tersebut harus terus bermain atau tim yang mereka bela akan dikurangi jumlahnya selama sisa pertandingan. Namun begitu Federasi Sepak Bola Inggris FA, tidak mau langsung menerapkan aturan pergantian pemain ini di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tapi di musim tahun 1965 sampai tahun 1966 FA baru menerapkan aturan pergantian pemain tapi hanya satu kali saja bila mana ada pemain yang cedera. Akan tetapi aturan yang dibuat oleh FA mengenai pergantian pemain dilanggar oleh beberapa tim demi meraih keuntungan. Semisalnya Leeds United yang kala itu dilatih oleh Don Raffi terkenal suka mendorong para pemainnya untuk berpura-pura cedera agar bisa melakukan perubahan, sehingga bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Baru pada tahun 1987, atau lebih dari 20 tahun setelah pemain pengganti pertama kali diperkenalkan, pemain pengganti kedua diperbolehkan dalam pertandingan di Inggris. Hal ini dimulai dengan memperbolehkan 2 pemain pengganti dalam skuad pada hari pertandingan serta seorang penjaga gawang. Kemudian aturan kembali berubah pada musim tahun 1994 sampai tahun 1995, di mana klub dapat menunjuk dan menggunakan 3 pemain pengganti, meski salah satunya hanya dapat digunakan untuk menggantikan kiper.
Hal ini berubah lagi pada musim berikutnya, ketika tim dapat memiliki 3 pemain pengganti dan menggunakannya untuk alasan apapun yang mereka inginkan. Pada tahun-tahun 1996 sampai tahun 1997 jumlah pemain di bangku cadangan bertambah menjadi 5, meski hanya 3 yang bisa masuk selama pertandingan. Akan tetapi untuk sekarang ini aturan pergantian pemain bisa mencapai 5 orang. Aturan tersebut juga dipakai di ajang Piala Dunia 2022 lalu. Itulah tadi sejarah pergantian pemain pada pertandingan sepak bola. Perubahan ini adalah bukti bahwa olahraga sepak bola memiliki peraturan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi para pemain.